udah tahu kan acaranya seminar bersama kakak-kakak narasumber yang hits-hits ya, semuanya udah tahu. Ada yang tahu nggak judul seminarnya apa? Pembawa perubahan. Tahu, hebat. Jadi tujuan dari seminar hari ini juga untuk sharing-sharing pengalaman dan materi bersama para narasumber. Kita nggak usah berlama-lama. Jadi di sini yang pertama ada narasumber Mbak Heralda Safira yang biasanya dipanggil Mbak Sasa. Inspirasi, hai. Hai semuanya, salam kenal. Latar belakangnya apa sih? Jadi Mbak Sasa ini seorang duta baca Jawa Timur dari tahun 2020 sampai sekarang, juga duta pariwisata tingkat kota, tingkat Jawa Timur, juga tingkat se-Indonesia. Selain mendapatkan gelar itu, Mbak Sasa juga adalah seorang pembawa berita di TVRI dari tahun 2020. Juga pengalaman organisasi Mbak Sasa ini adalah pengurus Pusat IKA Universitas Airlangga dari tahun 2021 sampai 2025 nanti, Asosiasi Duta Baca Daerah Indonesia, GPMB Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca Provinsi Jawa Timur, dan Pustakawan Indonesia, dan masih banyak lainnya. Dan untuk narasumber yang kedua ada Mas Raditya Erlangga. Hai. Mas Raditya Erlangga ini adalah social influence yang juga alumni SMP Negeri 19 Surabaya. Selain itu juga Mas Radit ini memiliki banyak prestasi di Sorinji Kempo dari tingkat kota sampai tingkat nasional. Ini Mas Raditnya juga founder Asuro, yaitu sebuah komunitas yang ada di Surabaya yang mengajak masyarakat Surabaya untuk semakin sadar sejarah. Tepuk tangan dong. Dan yang terakhir ada Mas Hilmi. Halo, salam kenal. Halo. Jadi Mas Hilmi adalah seorang organisator dan duta pariwisata ya? Iya. Duta pariwisata dari Jawa Timur dan CAK Surabaya atau Duta Pariwisata dari Kota Surabaya. Tepuk tangannya dong. Jadi pengalaman organisasi dari Mas Hilmi ini adalah Wakil Ketua Karang Taruna Kota Surabaya, Ketua Karang Taruna Kecamatan Bulak Surabaya, Kepala Divisi Pendidikan dan Pelatihan Paguyuban Cak Daring Surabaya, Kepala Biro Pelatihan SDM Hima D3 Tekno ITS, Staf Departemen PSDM Hima D3 Tekno ITS. Jadi kita nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita ke materi yang pertama, yaitu yang akan dibawakan oleh Mas Radit. Mungkin mau perkenalan lagi? Ya. Turun ya. Halo, selamat siang. Keras banget, selamat siang. Oke, saya latar belakang pegiat sejarah Kota Surabaya. Juga saya alumni dari SMP 19 dan senang bisa kembali mengisi di acara SMP 19 ini. Lanjut. Oke, langsung kita ke pertanyaan pertama. Boleh? Jadi di sini kan Mas Radit membawa materi komunitas. Jadi komunitas itu apa sih, Mas? Ya, jadi komunitas itu atas kesadaran masyarakat dari latar belakang yang berbeda punya tujuan yang sama. Beda dengan umpamanya seperti organisasi. Organisasi itu lebih dibagi seperti ada bidang media informasi, ada bidang humas, ada bidang bendahara. Seperti OSIS itu ada organisasi, terus pramuka, terus seperti rohaniawan sini mungkin ada SKI. Kalau komunitas itu juga udah banyak. Umpamanya kalau di Surabaya kita juga ada namanya Los Surabaya. Ini salah satu petinggi dari Los Surabaya komunitasnya. Terus ada Asuro, juga masih banyak lagi. Jadi komunitas itu di situ kita berkumpul punya visi yang sama. Nah, visi yang sama itu umpamanya kalau saya dari sejarah berarti kumpulan-kumpulan dari orang yang pengen sadar sejarah ini seperti apa ke depannya. Dan alhamdulillah yang paling muda untuk sekarang itu adalah Caca sendiri, adalah anggota termuda dari Asuro Surabaya. Boleh minta tepuk tangan buat Caca?
Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, gimana sih caranya Mas Radit ini membangun suatu komunitas, dan bisa dong diceritain waktu Mas membangun awal komunitas Asura? Oke, komunitas Asura itu awalnya itu kita sebenarnya jujur ya, waktu itu sebenarnya saya gabut ya bikin komunitas ini, soalnya waktu itu saya kan juga terhalang pandemi, jadi kuliah saya otomatis online di Surabaya. Nah, kok pas bertepatan ada isu bahwa kurikulum sejarah itu akan dihapuskan. Nah, di situ saya dan teman-teman berpikir, loh kenapa kok kita tidak membuat sebuah komunitas untuk muda-muda yang supaya tidak melupakan sejarah, jika umpama ini beneran bahwa kurikulum sejarah akan dihapuskan. Nah, sebenarnya Asura ini berdiri itu awal itu waktu setelah haulnya Bung Karno. Haulnya Bung Karno itu 21 Juni 1970. Setiap tahun kita memperingati namanya Haul Bung Karno. Haul Bung Karno itu apa? Wafatnya Bapak Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Nah, awal dari kegiatan kita itu adalah bakti sosial. Bakti sosial itu kita bagi-bagikan kepada masyarakat yang terdampak pandemi. Kenapa kalau kita pikir pertama kali itu adalah bakti sosial? Itu karena banyak ada yang pekerjaannya udah hilang, maksudnya di PHK, kehilangan pekerjaannya. Otomatis di situ kan orang-orang sulit untuk membeli seperti umpamanya sembako, baju dan sebagainya. Kita bantu di situ dengan uang pribadi kita. Itu pas 22 Juni tahun 2020 kita pertama bergerak. Yang pertama bergerak itu masih 3 orang aja. Kalau kalian pengen tahu siapa yang mengawali Asura itu, kalian bisa lihat dari 3 orang yang membawa acara pada hari ini, narasumbernya pada hari ini. Itu yang pertama ada Kak Sasa dan Mas Hilmi, itu sebagai kita yang awal dari Trisula, bisa kita katakan sebagai awal dari kita membangun sebuah komunitas ini. Ya, terima kasih. Oke, langsung tanya selanjutnya. Jadi Mas Radit ini titik balik Mas bisa menjadi seperti sekarang dan sejauh ini tuh gimana? Apa? Oke, pertama ini untuk semua ya, umpamanya ya. Siapa yang mau masuk SMA 5 di sini? Terserah mau 7 atau 9, terserah mau punya mimpi masuk SMA 5 siapa? Angkat tangannya paling tinggi. Ini ada alumni SMA 5. Ini juga alumni SMA 5 loh. Kurang 3 lagi mau lihat. Oke, banyak ya. Oke. SMA 2. SMA 2, siapa yang mau masuk SMA 2 katakan? Banyak. Oke. SMA 16 pasti banyak. Soalnya oke, 16. Iya, satu rayon soalnya. Aku tahu. Yang terakhir ya. SMA 7. Oh, masih ada. Oke, keren. Bagus. SMA 7. Oke. Jadi saya sebenarnya waktu itu berawal itu pengen buat, kenapa kok saya ingin berubah itu kan karena saya masuk SMA 7. Jujur aja. Karena apa? Lingkungan dari SMP 19 ke SMA 7 itu berbeda. Mungkin kalian bisa lihat SMP 19 waktu angkatan saya ada anak-anak yang berjus. Ada anak, jujur Pak, ini ada anak-anak yang berjus. Anak-anak yang punya mampu lah untuk kehidupan sehari-hari. Tapi di SMA 7 saya kira, oh ternyata heterogen, dengan teman-teman yang berbeda, dengan teman-teman yang latar belakangnya lebih berbeda. Di situ saya berpikir, jujur waktu di awal saya masuk SMA 7, saya orang yang nggak disukai sama teman-teman. Karena apa? Karena oh ternyata kok Radit ini sombong, Radit ini gini, Radit ini, mungkin karena saya masih membawa culture yang ada di SMP 19. Akhirnya saya bawa ke SMA 7, tapi saya akhirnya belajar, oh jadi orang itu nggak boleh terlalu tinggi, nggak boleh terlalu ndanga, istilahnya ndanga itu ya sombong umpamanya. Jadi dari situ saya ada bisa hidup bareng-bareng, bisa saling berbagi, bisa lebih mengerti satu sama lain. Itu saya karena saya masuk di golongan yang heterogen. Jadi di situ umpamanya titik balik saya bisa untuk bisa lebih dan berdiri di sini bisa menyampaikan ke kalian. Dan saya untuk umpama kegagalan, saya sudah banyak bisa sering gagal.
Justru saya gagal. Pertama saya itu pengen masuk SMA 2 dan SMA 16. Tapi saya nggak masuk SMA 2 sama SMA 16, tapi masuk SMA 7. Tapi di situ saya bangkit. Tapi setelah bangkit ya, setelah berusaha bangkit, saya gagal di masuk universitas yang pertama. Saya nggak masuk di SNMPTN, jika kalian tahu itu adalah jalur undangan, dan SBMPTN. Dan akhirnya saya mencoba untuk menunda 1 tahun lagi untuk bisa mencoba SBMPTN. Dan sekarang saya berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Kalau boleh ini ya, IPK-nya nggak pernah kalau di bawahnya 3,8. IPK paling tinggi itu 4 dan Mas Radit nggak pernah di bawah 3,8. Ya semoga cepat lulus ya, juga jangan IPK aja. IPK kita bisa ngisi ternyata nggak lulus ya percuma gitu. Kalau umpamanya 3,5 terus tapi cepat lulus, saya lebih mending seperti itu. Ya lanjut. Jadi sosok inspiratif Mas Radit ini siapa? Oh, sosok inspiratif kan banyak nih. Umpamanya kalian tahu Kolonel Sanders itu adalah yang pemilik AFC yang bolak-balik kegagalan. Jujur ya, kalau umpamanya sosok inspiratif itu adalah kakak saya sendiri. Beneran kakak saya sendiri. Kenapa kakak saya sendiri? Kita umpamanya saya cerita sedikit ya tentang perjalanan umpamanya saya sama kakak saya. Kakak saya sendiri itu mulai kerja itu umur 15 tahun, SMP seperti kalian. Itu ngajar piano. Karena waktu itu papa saya waktu itu pensiun dari BUMN, akhirnya kan bingung. Kita umpamanya dapat penghasilan dari mana? Akhirnya kakak saya menghandle saya sama satu keluarga saya sendiri untuk bisa hidup selanjutnya. Jika kakak saya nggak bekerja pada waktu itu, saya nggak akan berdiri di sini. Saya tidak akan menjadi mahasiswa. Mungkin bisa saja setelah lulus SMP saya akan langsung bekerja sendiri untuk menghidupi itu keluarga saya. Tapi ternyata kakak saya masih menurunkan ego dan untuk bekerja untuk keluarga saya. Jadi jika nggak ada kakak saya, nggak ada saya untuk berdiri untuk menyampaikan materi ini ke sekarang. Dan jika nggak ada kakak saya nggak bisa kuliah di Universitas Brawijaya Malang. Terima kasih. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir. Mas Radit. Coba deh Mas, ceritain dulu waktu 19 itu gimana? Oke. Pernah jadi di Oke. Kalau masalah 19 mungkin sekolah yang menurut saya buat saya senang dan sedih itu dikit pasti ada ya. Yang pertama, jika saya belajar disiplin itu dari SMP 19. Kalian tahu Budian sama Bu Is itu dari awal itu nunggu di gerbang. Jika ada yang telat itu pasti disuruh apa? Kalian kalau telat, ini online semua mas ya? Masih online ya? Kalau kalian telat itu disuruh sholat duha sama baca Quran. Nah, saya di situ kan udah pernah ngalamin mas ya? Udah. Saya dulu tuh paling malas itu lepas kaos kaki ya untuk wudhu dan kan ya pengalaman dan baca Quran saya jujur itu nggak seberapa lancar waktu itu SMP. Dari situ saya berarti nggak boleh telat. Nah saya belajar telat karena takut akan disuruh sholat duha dan baca Quran di depan di musola lebih tepatnya. Jadi di situ saya disiplin. Di sini ada yang diajar Bu Titin mungkin matematika. Oke, lumayan banyak. Bu Titin saya tidak pernah kalau ulangan tidak remedi. Itu pasti. Saya pasti remedi jika Bu Titin. Dan remedinya itu bukan pas jam pelajaran, tapi pas setelah pelajaran. Jadi pas pulang dikumpulin satu kelas remedi. Itu ada yang buat ini nggak boleh kalau remedi terus. Tapi kenapa saya pas sampai lulus SMP itu tetap remedi? Jadi guru. Terus kalau kalian Budian, kalian pasti paham Budian itu sebenarnya ngajarnya selain umpamanya seni budaya sekarang. Iya. Seni budaya itu kalian diajar Budian itu dilihatin video apa? Oke, siksa kubur. Di situ saya takut akan Tuhan pertama itu diajar Budian. Itu diajarin dilihatin siksa kubur, padahal ini seni budaya, kenapa kok siksa kubur gitu loh. Saya juga bingung, tapi di situ senangnya saya ketika sekolah di sini banyak yang bisa diambil.
awalnya itu 19 itu yang saya lihat itu oh sepertinya asik, ternyata agamanya kuat banget. Di 19 itu kuat banget. Sampai ada TPQ di kelas 7 pertama. Tapi jujur kalau boleh nakal-nakalan dikit ya, dulu TPQ surat pendek yang nanda tanganin itu kan cuma paraf gitu, yang nanda tanganin surat pendek saya itu kakak saya sendiri. Jadi saya waktu itu lulus aja gitu loh, tanpa harus ke guru TPQ yang habis sholat Jumat biasanya setoran surat pendek gitu. Tapi akhirnya kita akhirnya banyak kenangan lah di sini, dan di sini mungkin saya dulu itu bukan orang yang diperhitungkan karena mungkin banyak dulu itu ada namanya gengs itu di pendopo itu, anak-anak yang apa hits itu kumpulnya di pendopo, duduk di situ jadi satu. Nah di situ saya bukan bagian dari situ, tapi ya bener kasihan. Tapi saya di situ mencari teman, dia ikut organisasi salah satunya OSIS. Saya dulu mantan OSISnya sini, megang kepala budaya dan olahraga. Terus oke, ulangan dulu ya. Dari situ, tapi saya di situ kenapa harus ada yang kalian punya tonjolin, umpama kalian nggak baik di non akademik, nggak baik di akademik, baiklah di non akademik. Saya waktu itu akhirnya menjadi atlet Kempo, memutuskan atlet Kempo dan bisa dari kota hingga nasional. Kalau masalah pendidikan ya, menurut saya kenapa dibaca rekamin maksudnya nggak, ini rekamin video enggak potret terus. Nah oke. Nggak, kenapa kok pendidikan menurut saya penting? Pendidikan penting itu karena setiap output, setiap pola pikir dari setiap orang lulus SD, SMP, SMA hingga S1, S2, S3 itu berbeda. Jika kalian itu lulusan SD dan klien kalian itu bukan klien lah, partner kalian adalah lulusan S3 dan kalian ingin membangun sebuah bisnis umpamanya, kalian pengen sebenarnya untung, tapi jadinya kalian rugi. Karena apa? Pola pikirnya anak orang lulusan S3 sama lulusan SD itu berbeda. Kalian dibohongi karena dia belajar lebih banyak tentang caranya, umpamanya jujur kalau di perkuliahan kalian diajarin namanya kecurangan yang seperti umpama tadi saya dihukum, jadi kalian bisa tahu celahnya mana ini bisa dicurangi dan kalian bisa coba itu di masyarakat umum langsung. Nah di situ kalian itu pentingnya namanya pendidikan. Jadi kalian menurut saya ingin menjadi selebgram, menjadi influencer, menjadi YouTuber, nggak apa-apa, tapi ingat satu, jangan lupakan pendidikan. Karena apa? Pendidikan itu adalah supaya kalian tidak dibohongi, lebih tepatnya itu. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya Mas Radi. Oke. Keren banget. Jadi yang bisa kita dapat dari Mas Radi ini adalah jangan pernah menyerah meskipun kita tuh udah gagal berkali-kali ya. Buktinya meskipun masuk SMA 7 masih bisa masuk UB dan bisa membangun sebuah komunitas yang sangat-sangat ini ya, hits gitu istilahnya. Dan satu lagi, pendidikan itu sangat penting. Jangan pernah menyepelekan sebuah pendidikan. Tepuk tangannya dong. Oke, kita lanjut langsung ke Mas Humi. Oke, kalian kenalan dulu. Saya langsung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang adik-adik. Siang. Bapak Ibu. Lancar ya puasanya ya? Atau sudah ada yang bolong ini? Oh belum. Padahal rencana bolong ya? Oke, SMP Negeri 19 Surabaya. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Jadi ini sebelum kita masuk materi ya, saya sedikit cerita. Kalau tadi Mas Radit ini cerita terkait bangga menjadi anggota alumni SMP 19. Saya juga ada sedikit cerita tentang SMP 19 adik-adik. Jadi saya terakhir menginjakkan kaki saya di sini tuh tahun 2000 berapa ya? 9.
Pada saat itu saya lulus SD kan, ya. Ini adalah impian SMP saya dulu. Saya pernah datang ke sini, tapi ditolak karena gedung saya nggak cukup. Jadi akhirnya saya masuk swasta. Tapi setelah 13 tahun kemudian saya kembali menginjakkan di sini, bisa sharing ke adik-adik terkait apa namanya? Materi ini leadership. Ya, saya sangat bersyukur juga atas hari ini. Iya. 13 tahun yang tertunda. Oke, boleh langsung masuk ke materi. Oke, di sini ada yang ini karena tema tentang leadership ya, ada yang jadi ketua kelas, wakil ketua atau ketua OSIS di sini. Oh, ini ketua OSISnya. Oh, ketua kelas. Ketua kelas juga. Wah, luar biasa loh. Berarti bisa ngaturnya ya, urusan kelas sama urusan OSIS ya, luar biasa. Nanti kita akan tahu adik cara untuk mengorganisir atau mengontrol diri untuk membagi waktu dari organisasi A, organisasi B, dan bagaimana cara menjadi pemimpin atau ketua yang baik di salah satu organisasi. Oke, jadi ini pengertian dari pemimpin ya kalau menurut KBBI ya, ini standar ya menurut KBBI, karena kan acuan kita adalah sebagai bangsa Indonesia yang baik, kita harus menganut dulu pada KBBI ini. Pokoknya mengetahui, mengepalai, memegang tangan seseorang, ya seakan-akan kita mengajak anggota kita. Tapi kalau menurut salah satu tokoh yang cukup terkenal ya di nasional, boleh di next. Nah, menurut Miftah Toha dalam bukunya Perilaku Organisasi, kita adalah pemimpin yang memiliki kemampuan berpikir, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dan kelompok. Jadi kalau kalian sebagai ketua tapi nggak bisa menginfluence, tapi nggak bisa mempengaruhi, berarti kalian belum berhasil menjadi ketua yang baik. Oke, next. Pelan-pelan aja. Stop. Nah, apa aja sih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin? Ada yang tahu, boleh? Ya? Percaya diri. Tanggung jawab. Ada lagi yang di belakang kayaknya seru banget. Tidak sombong. Ya, sombong nggak digumpuli kok ya. Ada lagi yang di belakang mungkin sifat seorang pemimpin? Ya? Tegas. Oke, boleh kita langsung percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Karena seorang pemimpin ya, kita adalah tokoh atau seseorang yang dilihat dari anggota-anggota lain. Kalau kita untuk menyampaikan sesuatu saja nggak percaya diri, bagaimana orang lain bisa percaya sama kita? Begitu ya teman-teman ya, paling nggak kita harus percaya diri. Bagaimana cara untuk mempercayai diri? Kalian harus menguasai diri kalian terlebih dahulu. Kalian harus memahami diri kalian sendiri sebelum kalian memahami untuk orang lain. Jadi kalian tahu potensi kalian tahu kelemahan kalian, sehingga ketika kalian berbicara kepada orang lain, ketika kalian menginstruksikan sesuatu kepada anggota kalian sudah punya power di situ. Oke, lanjut. Adil teman-teman. Adil ya. Jadi saya untuk menjadi seorang ketua, kita tidak boleh tidak adil dalam menginstruksikan ke anggota. Misalnya anggota tadi siapa dik namanya? Ardi. Misalnya Ardi ini sudah dapat job untuk garap video, untuk membuat presentasi. Kemudian siapa namanya? Alma. Kemudian Alma nih, ini saya ketuanya. Oh, Alma kasih anak, ya udah nggak usah kasih job, semuanya pakai Ardi. Itu nggak boleh ya adik-adik ya. Kita sebagai ketua yang baik atau pemimpin yang baik sudah harus adil memang seharusnya. Jadi kalau Ardi sudah dapat job menggarap video nih untuk branding SMP 19, Alma gantian kamu yang berpresentasinya ya, untuk presentasi ke orang luar. Jadi kita harus benar-benar adil untuk menjalankan organisasi ini. Boleh dilanjut? Tanggung jawab. Tadi siapa ada yang jawab tanggung jawab? Wah, luar biasa. Benar-benar terproses kayaknya. Tanggung jawab teman-teman ya, adik-adik ya. Jadi kalau kita sudah menginstruksikan A ke Ardi, instruksikan B ke Alma, kita harus benar-benar tanggung jawab. Apa yang tanggung jawab? Kita yang mengawal. Ardi sudah sampai mana? Jobmu, kerja, tugasmu sudah sampai mana? Jadi ketika kita menginstruksikan sesuatu, itu nggak langsung kita tinggal. Kita harus benar-benar mengawal. Bagaimana perkembangannya, sudah sampai mana, dan hasilnya seperti apa. Boleh dilanjut? Cerdas, adik-adik. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin yang baik itu tidak hanya pintar, tapi cerdas. Ada yang tahu perbedaan pintar sama cerdas di sini? Ada yang tahu perbedaan pintar sama cerdas? Oke, jadi kalau pintar itu ya, ini kalau misalnya di ilmu matematika 4 kali 5 sama dengan 20. Itu sekedar tahu, itu kalau pintar. Tapi kalau cerdas, dia tahu caranya. Dari mana 20
dari seangka 4 sama 5 ini bisa menjadi 20. Dia tahu caranya, oh 4-nya 5 kali, oh 5-nya 4 kali sama dengan 20. Itu cerdas. Jadi orang cerdas itu yang memahami kondisi, tidak hanya tahu tapi memahami, kemudian juga mengamalkan itu kepada anggota lainnya. Itu yang bisa disebut pemimpin yang baik, itu adalah cerdas. Lanjut, tenang. Jadi teman-teman adik-adik, untuk menjadi pemimpin yang baik itu tidak hanya menginstruksikan kemudian gerusak-gerusuk ya, bahasanya Surabaya ya. Gerusak-gerusuk artinya, ayo cepetan dan mariki. Kita harus tenang dalam kondisi apapun, entah itu dalam kondisi yang sudah sesuai harapan kita walaupun tidak sesuai harapan kita harus tenang. Karena untuk mengambil keputusan, untuk mengambil sesuatu, itu kita harus punya pikiran tenang agar keputusan yang kita ambil itu bisa relevan dengan organisasi untuk dijalankan. Next. Komunikatif. Ada yang tahu maksudnya komunikatif? Ya? Nggak slow respon, kadang di chat aja nggak bales yo. Centang loro loh padahal. Komunikatif adik-adik. Jadi untuk menginstruksikan ke anggotanya, untuk meminta tolong ke anggotanya, kita harus benar-benar paham komunikasi kita. Ke Alma misalnya, Alma ini orangnya aktif, kita harus komunikasinya dengan baik. Adi misalnya, Adi ini orangnya kalem ya, kita nggak bisa komunikasi langsung. Adi ayo kita garap kerjaan kayak gini nggak bisa. Kita harus benar-benar komunikatif, ini tidak hanya diskusi dua arah, tapi kita memahami kembali ya, memahami karakternya Adi itu seperti apa, sehingga kita ketika menyampaikan instruksi, ketika kita minta tolong untuk menggarapkan sesuatu, itu benar-benar tersampaikan dan diterima oleh Ardi. Begitu ya teman-teman ya. Lanjut, ada lagi. Oh, empati. Ada yang tahu empati itu apa? Ada yang tahu empati? Yang belakang mungkin? Biar gak ngantuk ya. Iya. Empati tadi ya, seperti yang saya jelaskan bahwa empati itu kita punya rasa empati terhadap anggota. Jadi sebagai seorang pemimpin yang baik, kita nggak semena-mena ya. Seakan-akan kita yang paling baik, oh kamu kesana, kamu garap ini, kamu seakan-akan kita nggak punya rasa keprimanusiaan ya ke anggota kita, tapi kita punya empati ke anggota. Kita memahami karakternya, kita memahami kondisinya mereka. Itu yang bisa menjadi serangkaian ini bisa kalian wujudkan untuk menjadi pemimpin yang baik. Tapi di luar ini bukan berarti kalian tidak menjadi pemimpin yang baik. Sebenarnya masih banyak sifat-sifat yang dimiliki oleh pemimpin yang baik. Cuman untuk kadar di sini saya hanya beberapa sampaikan, mungkin hanya 7 sifat yang dasarnya harus kalian miliki untuk menjadi seorang pemimpin, terlebih pemimpin yang baik. Kita break sebentar ya teman adik ya. Kebuko. Iya, sini harus spontan ya. KPSP mana? Ini tuh habis sejak itu langsung parafrase ini loh. Nanti setelah ada tetap di sini ya. Nanti kita bahas diri anak. Iya ya, keren ya. Ngomong toh. Ini bukan puasa mas. Iya. Puasa dulu. Musafir. Musafir berapa kilo? Oh jangan musafir deh, ini berjuang di jalan Allah. Oh iya, ini kan mencerdaskan bangsa. Betul. Itu kita nggak sesuai undang-undang dasar itu. Atau simpelnya orang puasa ini kan hanya untuk orang yang mampu. Maksudnya ada itu direkamnya cuma sekilas. Oh kalau dengan gong-gong iya. Kenapa ntar voice over aja. Iya. Kalau Surabaya pakai ini. Mbak Sasa kemarin tipnya kayak gini ya, kalau ternyata kayak target. Tapi buat apa ini? Oh iya, Kita nggak ada podcast. Kayak kamera juga. Karena nanti ada inverternya yang masuk. Iya nggak sih, ini sama siswa-siswanya. Dapat 2. Kelihatan semuanya. Ada yang satu macet di Iya. kamera. Dari belakang, jadi kelihatan pesertanya juga. Oh udah.
Pak Taufik, boleh nanya? Iya. Oke, adik kita lanjut ya sebentar. Nanti kita jamaah sendiri ya, sholat duhur. Boleh dilanjut? Oke. Oke, adik, kalau kita ini kan banyak sekali ya karakter seorang pemimpin itu yang bagaimana sih, Kak? Apakah harus benar-benar mengatur dari depan? Apakah kita boleh ngajak bareng-bareng anggotanya, atau dari belakang bisa nggak sih sebenarnya menginstruksikan anggota-anggota? Nah, ini ada beberapa kata dari Ki Hajar. Ada yang tahu Ki Hajar Dewantara ini siapa? Ya. Bapak Pendidikan Nasional. Ada yang tahu nggak kalimat yang sangat cukup terkenal ya di lingkungan nasional kita yang dikeluarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara ini? Wah, yang di belakang ada yang jawab. Oke. Boleh agak keras? Berdiri boleh? Gak apa. Ya, ini ya. Iya, harus untuk menjadi pemimpin harus percaya diri. Ayo, gak apa deh. Berdiri aja gak apa. Oke, gak usah berdiri, gak apa, sebutkan aja dari sana gak apa. Tuturi Handayani. Ada lagi? Oke, yang tengah. Wih, luar biasa, lengkap loh. Jadi ada 3 kalimat aja. Boleh tepuk tangan? Boleh, di next. Nah, ini ada 3 kalimat yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan kita ya. Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Sebenarnya apa artinya? Ada yang tahu nggak artinya? Wah, ini keren di belakang ini. Boleh nih, dari atas dulu aja, Ingarso Sungtulodo ini apa? Oke, gak apa-apa. Tahan, gak apa, satu-satu dulu aja. Untuk menjadi seorang pemimpin banyak caranya, adik-adik. Salah satunya adalah ketiga ini salah satu bisa dijadikan cara dalam kita memimpin. Yang pertama adalah Ingarso Sungtulodo, di depan memberi contoh, di depan memberi teladan. Kalian bisa menjadi seorang pemimpin dari depan, memberikan teladan terlebih dahulu. Ketika kalian sudah melakukan hal, memberikan contoh, kalian baru bisa menginstruksikan ke anggota kalian. Oke, Rek, sekarang kita buat video seperti ini. Aku sudah pernah nyoba, caranya seperti ini. Kalian tinggal mengaplikasikannya. Anggota kalian mudah menerima karena sudah tahu caranya, sudah lihat hasilnya dari kalian yang sudah mencoba. Itu juga salah satu pemimpin yang baik, yaitu dari depan memberi teladan atau memberi contoh. Yang kedua, bisa juga pakai yang Ing Madya Mangun Karso. Ada yang tahu artinya? Ing Madya Mangun Karso? Ya. Di tengah membangun semangat, di tengah memberi bimbingan. Sama dengan di depan memberi teladan, di tengah. Jadi kalian hanya beda posisi aja sebenarnya. Kalau kalian tadi yang pertama adalah di depan memberi teladan, memberi contoh, kalian di tengah. Rek, ayo kita jalan bareng-bareng. Kita buat sebuah project nih untuk misalnya persiapan adik-adik pendaftaran baru. Kita buat cara seperti ini ya. Walaupun kita belum mencoba, sebagai pemimpin kita belum mencoba, tapi kita nyobanya bareng-bareng. Itu yang menjadi akhirnya menjadi kepercayaan dari anggota ke kita sebagai pemimpin. Oke, Rek, kita kerja bareng sampai ketua langsung. Tadi ketuanya gak langsung nunjuk, gak langsung ngongkon. Kini kerja bareng. Oke, ayo garap bareng. Itu Ing Madya Mangun Karso. Kemudian ada juga yang terakhir, Tuturi Handayani. Ada yang tahu artinya? Wah, ini seharusnya banyak tahu ya. Yang sana aja belum. Oke, dari belakang memberikan dorongan, memberikan moral ya. Sama, kalau tadi dari depan, di tengah, ini juga dari belakang. Jadi seorang ketua itu juga bisa memimpin dari belakang. Gimana caranya? Kita dari belakang memantau nih anggota dari depan. Oke, si Ardi kerjanya seperti ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau salah, baru saya samperin, saya kasih tahu. Oh, ini bukan seperti caranya. Biar baik harus seperti ini. Si Alma dan si siapapun nanti anggota kita bisa mantau dari belakang. Itu karena apa? Dari belakang kita juga bisa memberi dorongan. Ayo, Rek, kerjanya yang seperti ini ya, biar hasilnya maksimal. Oke, untuk persiapan LOS sekarang ya. Persiapan LOS harusnya seperti ini ya. Pengalaman dari tahun kemarin kayak gini. Oke, semangat. Itu juga salah satu cara untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ada 3. Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Mangun Karso, Tuturi Handayani. Boleh lanjut? Stop. Lalu bagaimana menjadi pemimpin yang baik dalam organisasi? Nah, ini ya, kalau kita tadi sudah berbicara panjang lebar terkait pemimpin yang baik itu bagaimana sih? Tapi kalau kita aplikasikan ke organisasi, ke OSIS, kemudian ke kelas atau ke komunitas yang disampaikan oleh Mas Radit tadi, bagaimana caranya? Boleh? Yang pertama adalah kita harus menjalin kedekatan dengan anggota. Biar apa? Ketika kita sudah dekat dengan anggota kita, ketika kita meminta tolong sesuatu, ketika kita menginstruksikan sesuatu, itu mudah menyampaikan dan juga mudah diterima oleh anggota. Kalau kita nggak kenal sama
anggota kita tiba-tiba kita minta tolong, kira-kira mau nggak anggota ini ngerjain sesuatu? Nggak mau, karena anggota nggak kenal kita, ya kan? Paling nggak kita harus memahami dulu. Kalau ingin dipahami orang lain, kita harus bisa memahami orang lain. Lanjut. Memberikan semangat dan motivasi, ya kan? Tutwuri Handayani, memberikan semangat dan motivasi. Jadi tidak hanya sekedar menginstruksikan, tidak hanya sekedar menyuruh, tidak hanya sekedar ayo rek garapan iki, tapi kita benar-benar bisa memotivasi dan memberikan semangat. Sampaikan dulu alasannya kenapa harus menggarap ini. Misalnya si Ardi minta tolong buat video ini dong. Ini loh, sebenarnya video ini itu untuk salah satu branding SMP Negeri 19 Surabaya loh. Ini kalau hasil karyamu dipajang di IG-nya OSIS SMP 19 itu keren dan semangat. Nah itu kan bisa jadi motivasi Ardi buat memaksimalkan karyanya si Ardi. Itu juga salah satu cara untuk menjadi pemimpin yang baik di suatu organisasi. Ada lagi satu, memberikan kepercayaan, ya kan? Jangan sekali-sekali kita nggak pernah percaya sama anggota kita. Pokoknya seakan-akan kita sebagai pemimpin yang selalu benar. Ketika ada anggota menanggapi pendapat kita, enggak, kon salah, sebenarnya aku. Ketika ada teman yang pengen tanya, oh nggak usah, sebenarnya aku kok. Itu nggak boleh teman-teman. Kita harus sekali-sekali memberikan sebuah kepercayaan kepada anggota kita. Misalnya nih, Rek minta tolong dong, kayaknya kamu bisa nggarap project A ini. Oke ya, aku minta tolong kamu ya. Nah dari situ akhirnya anggota mulai percaya nih ke kita. Karena apa? Kita sudah memberikan kepercayaan sesuatu yang besar kepada anggota ini. Anggota ini mulai oke, saya mulai dipercaya sama ketua saya harus maksimal di sini. Akhirnya ada tanggung jawab dari seorang anggota. Oke, lanjut. Nah, selesai diskusi. Yuk, ada yang mau didiskusikan? Iya. Oh, terakhir. Oke. Baik, teman-teman, adik-adik, terima kasih ya. Selanjutnya nanti sama kakak yang cantik ini. Oke, tetap semangat ya, brother. Tepuk tangan bagi kita semua. Keren banget ya Mas Hilmi. Jadi yang bisa saya simpulin dari sini itu pemimpin adalah orang yang bisa mempengaruhi orang lain, dan seorang pemimpin harus memiliki sifat percaya diri, tanggung jawab, tegas, adil, cerdas, komunikatif, empati, dan tenang. Betul. Oke, gak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke kakak yang paling cantik ya, yaitu Mbak Sasa. Kita tepuk tangannya dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Capek? Biasa. Itu bener capek. Ngantuk? Sama ya. Jadi karena sama, ditahan aja. Memang begini kalau sekolah, dulu zamanku juga gitu. Oke, sebelum kita kenalan ya. Di sini pesertanya dari mana aja nih? Boleh tahu? Ada yang kelas 7? Oh, ada kelas 7. Saya kelas 7. Kelas 8? Oh, berapa ya? Kelas 9? Oh, berarti ternyata yang semakin ke belakang semakin kelas 9 ya. Semakin senior. Adik-adiknya disuruh di depan sekolah gitu. Oke, perkenalkan nama kakak Heralda, bisa dipanggil Sasa. Nah, hari ini Kak Sasa di sini sebagai Duta Baca Jawa Timur. Tadi Kak Sasa lihat di depan situ, kalau di sini dapat penghargaan ya Bu ya, sebagai apa nih? Perpustakaan? Wah, hebat. Perpustakaan sudah. Oke. Perpustakaan nasional terbaik. Sekolah terbaik. Oh, juara kota. Oke, berarti memang literasinya udah cukup baik begitu Ibu ya? Insya Allah. Nah, sebenarnya kalau Kak Sasa sendiri itu dari background yang bermacam-macam ya. Kak Sasa dulu duta wisata sama Hilmi adalah pasangan Kak Sasa di Cak Daning Surabaya, terus masuk ke Rangka-Rangki ya. Kebetulan kita berdua juga bisa berprestasi jadi salah satu juara membanggakan Surabaya di Ajang Jawa Timur begitu. Jadi ini menurut Kak Sasa pada saat hari ini ya kita bertiga bisa kumpul ini adalah suatu apa ya, bersyukur juga karena susah ngumpulin kita sebenarnya. Betul itu. Jadi memang karena kesibukan masing-masing sehingga memang hari ini makanya ngantuk-ngantuk didengerin aja karena menurut Kak Sasa ini penting buat kalian. Oke, karena hari ini Kak Sasa dikenalkan sebagai duta baca, maka Kak Sasa akan membicarakan mengenai pijar literasi.
Pijat literasi itu adalah pintar, bijak, dan kreatif dalam literasi digital. Ada yang tahu nggak sebelumnya kenapa sih kok Kak Sasa membahas tentang literasi digital? Bosen kan ya? Aduh, ini berat banget bahasanya gitu ya. Tapi sebenarnya ada yang bisa jawab nggak ya? Oh, ini satu lagi nih. Kak Sasa mau ada game. Siapa yang bisa ngepost di Instagram 5 orang terbaik dengan caption terbaik, tak kasih 20.000, terserah GoOvo, GoPay, ShopeePay, ya. Mantap nggak? Jadi nggak boleh nangkep ya. Jadi 5 atau tak tambahin lagi. Kalau semakin baik nggak apa-apa. Berapa maunya? 50.000. Berapa? 5 orang dulu ya. Kan takutnya kalau terlalu banyak nggak ngepost. Jadi 5 orang terbaik ya. Tapi harus post lo ya, fit lo ya. Di hashtagnya apa? Ada yang nitip hashtag nggak? Ayo, kalau aku pinjam literasi digital, hashtagnya ya, caption terbaik gitu ya, caption terbaik tentang ini, boleh foto selfie, boleh foto apa boleh ya, 5 orang terbaik. Boleh pilih, nanti aku minta panitianya untuk menyatet nomor handphone ya. Boleh pilih, mau OVO boleh, GoPay boleh, ShopeePay boleh, apalagi apapun itu, oke? Nah, oke, sekarang disimak dulu makanya, pintar literasi apa? Literasi, oke, next boleh. Oke, jadi teman-teman semua adik-adik, tahu nggak kalau Indonesia itu pada Januari 2022 itu mencapai 204 juta orang itu yang sudah menggunakan internet. Berarti sudah 70% dari masyarakat di Indonesia sudah melek tentang internet, ya. Nah, dan itu sudah meningkat ternyata dalam waktu 1 tahun, dari 2021 ke 2022 itu naik 1% atau 2,1 juta orang. Berarti yang namanya anak-anak semua ini mager di rumah gara-gara pandemi itu semuanya larinya di internet, ya, karena dia naik 1% itu 2,1 juta orang. Nah, ya akhirnya itu membuat Indonesia menjadi apa prestasinya? Prestasinya berada di urutan ketiga dengan pengguna internet terbanyak di Asia dan juga peringkat 6 terbesar di dunia, ya kan? Berarti kalau adik-adik pikir dengan banyaknya pengguna internet di Indonesia, kita bisa nggak sih jadi influencer yang sangat terkenal? Bisa banget ya. Jadi salah nggak sih kalau Atal Halilintar itu banyak subscribernya? Enggak kan? Karena apa? Orang Indonesia sangat banyak. Kita adalah orang Indonesia itu adalah populasi keberapa terbanyak di dunia? Ada yang tahu nggak? Keempat. Alhamdulillah dengerin gurunya Pak ternyata. Ya, populasi keempat terbanyak di dunia, sehingga apa? Indonesia itu punya kemampuan untuk influence people, influence orang itu dengan sangat baik. Oke, next. Tapi ternyata adik-adik, tidak semua yang menggunakan internet sudah cakep. Tidak semuanya orang yang menggunakan internet itu baik. Kenapa kok Kak Sasa bisa bilang kayak gitu? Nah, data membuktikan bahwa di tahun 2020 netizen Indonesia masuk dalam urutan ketiga terendah sebagai netizen paling tidak sopan di dunia. Dan peringkat 1 tidak sopan di Asia. Bangga enggak tuh? Gimana ya? Jadi Indonesia ini punya prestasi juga ternyata sebagai netizen paling tidak sopan di Asia, peringkat pertama dan 3 terbawah di dunia. Berarti apa? Banyak nggak sih yang menggunakan internet ini sebagai bully? Banyak, ya kan? Banyak loh ternyata. Oke, next. Nah, ini dia. Cyberbullying di Indonesia itu ternyata apa? Banyak banget nih, dikatakan 43% mengaku pernah mendapatkan hoax atau penipuan. Pernah dapat di grup WhatsApp? Ya, tiba-tiba ada Godzilla gitu ya di mana gitu. Astagfirullahaladzim bunda, itu kapan kejadiannya gitu. Berita-berita hoax kayak gini ya, banyak pernah ya, adik-adik semua ya, berarti setuju semuanya pernah dapat berita hoax? Oke, sekarang Kak Sasa mau nanya lagi. Boleh di sini angkat tangan siapa yang pernah mengalami hate speech? Hate speech itu kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang nggak apa-apa. Hate speech itu kata-kata tidak sopan, kata-kata yang cowok suka main game biasanya hate speech loh. oh iya. Game online tidak apa-apa, angkat tangan. Yang pernah dapat hate speech, masalah fisik mungkin, masalah apapun lah. Ya, pernah. Ya, berarti adik-adik masuk ke dalam 27% di Indonesia pernah. Ayo lagi, siapa yang pernah dapat tindakan diskriminasi? Diskriminasi itu dijauhi, karena aneh, freak, ya, aneh, freak,
Masa sih kalau sebelumnya dia kayak gitu, aneh-aneh gitu. Tuh kan? Tuh, gak apa-apa. Ini adalah loh, berarti apa? Ini membuktikan loh. Bahkan di 19 ya, di SMP 19 yang katakan di sini nggak sampai 20% dari siswanya udah pernah loh ngalami yang namanya cyberbullying. Berarti bayangkan sebenarnya di SMP 19 banyak juga pasti ya yang pernah dapat cyberbullying di Indonesia. Nah, itu kenapa Kak Sasa sekarang ngomong tentang cyberbullying. Oke, next. Nah, golongan usia yang paling banyak itu adalah di milenial. Kak Sasa, Mas Hilmi, Ibu, Bapak ini golongan milenial. Jadi milenial itu bukan adik-adik, adik-adik adalah Gen Z. Ya, jadi jangan salah, milenial itu yang sudah umur 40 itu masih milenial. Ya, jadi habis itu adalah Gen X. Gen X itu tahun 2000-an. Ya, Mas Radit ini Gen X. Nah, kalau Gen Z itu adik-adik itu ternyata apa? Adik-adik merupakan kedua terbanyak golongan usia yang pernah pernah mendapatkan cyberbullying. Ada 47% di Indonesia. Berarti bayangin ya, sebenarnya adik-adik ini ternyata internetan itu buat hate speech kali ya. Iya, buat ngomongin buat ini tak, buat apa namanya? Gibah ya. Gibah di grup, ada grup di dalam grup gitu ya. Oke, next. Nah, ternyata 71% itu adalah sosial media. Jadi ternyata sosial media sama orang Indonesia tidak digunakan dengan baik hanya untuk mempost story atau feed, tapi ternyata digunakan untuk apa? Cyberbullying. Makanya banyak banget ya artis Korea yang sampai bunuh diri. Iya kan? Banyak banget kan sampai bunuh diri karena dapat apa? Hate speech dari penggemarnya sendiri. Ya. Nah, Kak Sasa ini kan backgroundnya adalah psikologi ya. Kak Sasa adalah calon psikolog. Nah, Kak Sasa sekarang itu lagi tangani banyak sekali kasus. Tahu nggak? Dari 8 kasus yang Kak Sasa tangani, 6 kasus diantaranya adalah percobaan bunuh diri. Dan itu dilakukan oleh anak-anak remaja seumuran kalian. Karena apa? Ya karena kalian selalu membaca postingan-postingan yang membuat kalian menjadi insecure. Sekarang Kak Sasa nanya, siapa yang di sini pernah insecure? Yang ada insecure masa? Insecure itu artinya apa? Tidak percaya diri. Insecure masalah apa tuh banyak? Oh, cowok PDP itu pernah ada kita boleh cowok. Nah, jadi itu ya sosial media, terus yang kedua adalah aplikasi chatting. Sampai di sini grup WhatsApp-nya isinya cuma gibahan doang. Waduh. Ayo, siapa yang gibah? Pasti ada, ada. Ditunjukkan itu ada. Dikurangi. Oke? Terus game online, siapa yang di sini game online? Aku lah bahasa apa biasanya game online? Bahasanya apa aja game online? Contoh ya, yang bahasa Inggris gitu ya. Apa Jawa? Oh jadi kalau ngomongnya Jawa gitu ya? Oh Jawaan ya? Oh, tapi itu nggak sakit hati nggak kalau dibilang kayak gitu? Oh enggak ya, soalnya tahu game doang ya? Oh iya, siap. Oke, next boleh. Nah, ini dia. Tapi tahu nggak sih adik-adik? Ternyata yang adik-adik itu sebagai apa ya? Halah gitu aja kok. Oh, baper sih gitu halah ngomong kayak gini aja baper. Ternyata kata-kata halahnya adik-adik ini malah ada loh. Akhirnya bikin apa? Banyaknya korban kekerasan digital. Nah, ini adalah riset ya. Jadi mereka bilang bahwa 45% dari 2000 lebih responden pernah mengalami tindak kekerasan digital. Tahu nggak tindak kekerasan digital itu contohnya apa aja? Enggak. Ditebak aja dulu lah. Apa? Kekerasan digital itu apa sih? Salah satunya ya, kalau ada cewek cantik dia diikutin orang. Pernah tahu di stalking? Iya, itu kekerasan digital. Emang susah loh bahasa kekerasan digital. Stalking, ya stalking itu adalah salah satu kekerasan digital. Oke, next. Nah, tahu nggak dampak yang ditimbulkan dari cyberbullying ini apa? Secara mental, malu, bodoh, merasa bahwa apa? Marah, menarik diri dari lingkungan. Pernah nggak ngerasa punya teman yang awalnya itu hai happy, terus tiba-tiba dia jadi diam, ya kan? Tapi tanpa nggak ngerti ada apa sih, terus tiba-tiba diajak ngomong marah. Nah, mungkin teman kalian ini adalah anak-anak yang pernah merasakan cyberbullying tanpa kalian sadarin.
Itu karena kan kalau di cyberbullying kayak gini mereka kan juga nggak mau cerita karena apa, malu. Tahu nggak, Kak Sasa ini selalu bilang loh, zaman dulu bullying zaman dulu sama sekarang itu parah zaman sekarang. Kenapa? Bukan karena kata-katanya. Kalau zaman dulu nih masih belum ada gadget nih, orang dibully, Iran gitu ya sama mama ya. Itu nangis sampai ke rumah, nangis bila orang tua selesai. Tapi kalau kamu bullyingnya di cyber, ya di Instagram gitu, itu dibaca loh sama dia berulang-ulang kali. Jadi apa? Secara mental dia akan lebih percaya. Dia akan jauh lebih percaya dengan kata-kata negatif. Contoh yang cewek-cewek posting foto, ada cantiknya, cantik. Ada satu yang bilang lemu, lebih percaya mana? Itu masalahnya. Padahal ada 5 orang bilang cantik, 1 orang bilang lemu. Yang di highlight adalah yang lemu. Itu loh, itu kenapa cyberbullying ini sangat-sangat bahaya. Ya, jadi adik-adik itu harus sadar bahwa secara mental mereka akan apa? Punya perasaan malu, mereka nggak mau kumpul. Akhirnya apa? Karena nggak punya teman apa? Nangis sendiri. Terus akhirnya ada loh kasus yang dia menyayat ininya dia sendiri. Jangan astagfirullahaladzim, ketika memang dia sudah merasa bahwa dirinya dia tidak berharga, dia akan bisa melakukan apapun. Oke? Ya, ini dia bentuk cyberbullying. Jadi kalau adik-adik merasa aku tidak pernah melakukan cyberbullying gitu, coba dibaca lagi. Yang pertama namanya framing. Framing itu adalah tindakan intimidasi yang bertujuan untuk memprovokasi orang lain. Biasanya ini tapi di chat. Kamu aja ngomong, kamu ngomongnya gini ya, tapi titip omongan. Bilang kalau dia sekarang berubah, dia nggak pernah ngomong sama kita lagi, lalala. Itu namanya kamu framing. Kamu memprovokasi orang lain untuk marah supaya orang itu bisa ngomong sama orang yang ditusuk, tapi orang sama lain. Itu framing. Yang kedua adalah harassment, pelecehan, yaitu digabungkan dengan adanya gangguan seperti ancaman dan penyebaran konten tidak senonoh. Sopo sing lanang ini sering itu, ayo. Enggak ya, pasti nggak bilangnya nggak berani ngaku. Jadi pelecehan ini, harassment ini biasanya kalau ada foto atau mungkin kata-kata yang cewek-cewek nggak pernah ngomong kasar, tiba-tiba ngomong kasar di capture. Habis capture itu kamu sebar di grup yang lain. Nah itu sudah termasuk harassment. Ya, itu sudah termasuk harassment. Yang ketiga, denigration, yaitu pencemaran nama baik, yaitu merupakan mengumbar atau menyebarkan fitnah dengan tujuan untuk merusak citra. Kemarin aku delok dia bolos nang GM, padahal enggak. Iya sumpah loh, aku delok loh sumpah. Nah itu kalian termasuk denigration. Itu sudah termasuk cyberbullying. Nah, yang keempat, stalking. Siapa yang pernah stalking? Gak apa-apa, saking ini gebetan, mantan. Waduh, banyak. Aku juga pernah aja. Stalking. Apakah stalking itu nggak boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan. Dikit-dikit first like, siapa yang pernah gitu? Karena kalian selalu melihat terus. Nah, cyber stalking akan menjadi sangat bahaya ketika korbannya sudah mulai tidak nyaman. Pernah ya ada cewek cantik gitu, ada teman kalian tuh dikejar-kejar terus sama orang gitu, padahal teman kalian nggak nyaman. Nah itu sampai nangis jangan gini tuh, stalking. Itu namanya cyber stalking. Yang kelima adalah impersonation. Ini pernah nggak kalian, ayo kalian pakai foto orang lain untuk jadi ini kalian apa namanya profil picture kalian ya. Kalau artis ya udah lah ya gitu kan ya, artis Korea apalagi yang ganteng kan ya udah nggak apa-apa. Cuma kalau teman kalian pakai foto orang nggak dikenal, anak Surabaya gitu, anak SMP lain gitu ya, kalian pakai fotonya itu jadi sosial media kalian, terus kalian ngomong atas nama dia, itu kalian sudah termasuk cyberbullying. Ya itu nggak boleh teman-teman. Nah yang terakhir adalah outing and trickery, yaitu menyebarkan aib atau informasi pribadi. Contoh pribadi, ada nih teman kalian yang backstreet gitu ya, ketahuan nih jalan-jalan nih ke GM nonton, kalian foto itu diam-diam terus kalian sebar, itu nggak boleh. Siapa tuh? Itu nggak boleh ya teman-teman ya, karena itu sudah termasuk masalah pribadi setiap orang. Kalian tidak berhak untuk mencampuri urusan itu, oke? Next. Nah, ini dia. Siapa yang pernah merasa? Siapa yang pernah merasa bahwa selama 30 bullying ini terjadi di kalian selama 30 hari terakhir? Enggak pernah. Oh, berarti sudah lama di bullyingnya. Iya.
Ngomongnya jauh. Iya, oke. Jadi ternyata bullying ini terus terjadi ya teman-teman. Satu masalah selesai, dicari lagi masalah yang lain, dicari lagi masalah yang lain. Gak apa-apa, nggak mau ngangkat tangan juga nggak apa-apa. Yang penting adalah kalian di sini bisa sadar dulu bahwa cyberbullying ini sangat-sangat berpengaruh loh terhadap mental seseorang. Oke, next. Nah, ini tadi ya udahlah. Jadi, nah ini efek menurut Halodoc ya. Jadi, nah itu tadi kenapa Kak Sasa bilang bahwa cyberbullying ini bahaya? Karena cyberbullying ini kalau sampai ke orang, dia jadinya insecure. Hati-hati loh yang insecure. Kalau kalian terus-terusan insecure, bisa-bisa kalian jadi depresi. Ya, jadi karena kalian kepikiran terus ya, kalian nggak dapat support system, akhirnya kalian merasa bahwa apa yang diomongin orang lain itu benar, padahal tidak. Next. Oke. Nah ini adalah orang-orang yang merasakan cyberbullying. Itu 37% merasa depresi, lalu 26% bunuh diri, dan sisanya melakukan dengan obat-obat terlarang. Di sini Kak Sasa juga mengingatkan ya teman-teman, adik-adik semua, kalian sebentar lagi sudah mau masuk SMA juga. Jadi kalau kalian mau gaul sama seseorang, sama kelompok pilih-pilih ya. Karena jangan sampai kalian merasa bahwa kamu gak gaul gitu. Akhirnya kalian juga mencoba hal-hal yang memang tidak dibenarkan secara hukum maupun agama. Oke, next. Nah, ini dia kenapa literasi digital itu penting. Jadi kenapa sih Kak Sasa dari tadi ngomongnya banyak banget tentang cyberbullying? Karena sebenarnya walaupun banyak banget aplikasi-aplikasi sekarang yang kalian bisa curhat online atau psikolog, tapi kalau pelakunya masih jauh lebih banyak, ya nggak akan bisa turun yang namanya cyberbullying itu. Maksudnya Kak Sasa adalah kalian di sini harus sadar, mungkin kalian itu pernah berpengaruh terhadap kehidupan seseorang. Mungkin secara nggak langsung kalian itu pernah cyberbullying seseorang tanpa kalian sadari. Kalian mungkin menjadi pelaku utama, tapi kalian nggak sadar. Karena kalian merasa bahwa ini adalah budaya yang baru dan semua temanku melakukan. Padahal enggak. Itu kenapa kalian harus berliterasi digital. Apa itu literasi digital? Jadi ketika kalian dapat berita hoax ya, minimum lah ya, jangan sampai ke mama kalian terus masuk ke grupnya ibu-ibu PKK gitu ya. Jadi kalau kalian selalu pulang ke rumah tiba-tiba bilang dia mama diceritain sama teman mama di grup WhatsApp lalalala, jangan mengiyakan. Ya bilang dulu mungkin itu hoax, carilah informasi yang benar. Kalau satu orang aja ya bisa membuat satu orang yang lain itu sadar dengan literasi digital, maka Kak Sasa yakin kok akan banyak teman-teman kalian juga nggak akan merasa insecure, atau mungkin kalian sendiri nggak akan merasa insecure. Karena kalau Kak Sasa jadi pijar literasi cuma Kak Sasa doang bisa Jawa Timur, nggak akan bisa. Ini kenapa Kak Sasa tuh pengen ngobrol sama kalian gitu. Karena apa? Karena biar pijar-pijar literasi itu nggak cuma Kak Sasa tapi kalian. Berhentilah di kalian kalau katanya Mas Diti, ya kan ya? Berhentilah di kalian. Kalau selama ini kalian tahu ini hoax ya jangan biarin, atau minimal jangan disebarkan. Kalau tiba-tiba nih ya ada teman kalian nge-share gitu yang namanya foto aibnya teman kalian, sudah stop aja. Nggak usah ikut disebarkan. Ya udah cuma delete aja. Karena kalian nggak tahu loh, siapa tahu nanti kalau kalian nyebarin, terus anak itu ternyata jadinya malah stres terus depresi, kalian cuma bisa kasihan ya. Padahal sebenarnya kalian juga ikut menjadi salah satu pelaku. Oke? Next. Nah, ini dia 4 pilar apa aja sih Kak Sasa yang harus kita jaga dalam literasi digital. Kalau sumpah kalian WhatsApp guru yang sopan gitu ya, itu ada etikanya. Yang pertama etika, jadi assalamualaikum, atau jangan ada unsur sara. Ingat, Indonesia itu bukan hanya negara milik salah satu suku saja, ya. Kalian di sini aja beda loh, ada yang berjilbab, ada yang tidak berjilbab, ada yang suku Jawa, ada yang suku Kalimantan, Sumatera. Jadi jangan pakai sara. Orang Banyuwangi, jangan. Mungkin itu kalian biasa, tapi belum tentu. Kalian harus ingat bahwa kesehatan mental orang itu beda-beda. Ada yang satu diomongi hitam itu biasa aja, ada juga yang langsung baper. Itu kalian nggak bisa nyamain itu setiap orang. Jadi kalian harus sadar itu dulu ya. Ada yang bilang bahwa freak, kamu orangnya freak. Mungkin kalau kalian dibilang freak kalian nggak akan sedih, tapi siapa tahu orang yang kalian bilang freak itu jadinya langsung stres. Ya nggak salah, tiba-tiba dia lagi nangis, terus kalian bilang tambahin lagi, lebay ngono ae nangis cengeng, tambah. Jadi itulah yang kalian harus sadari bahwa itu bahaya. Yang kedua, keamanan digital. Jadi jangan sampai kalian suka aja ngepam yang namanya kartu pelajar, foto zaman kecil yang ada di Instagram itu kan ada ya sekarang ya hits banget kan,
ngepap, akhirnya ngepap KTP kalau udah punya KTP, kartu pelajar seumpama. Tahu nggak apa hubungannya kartu pelajar itu sama tindak kejahatan? Ada yang bisa jawab nggak? Apa? Mungkin ada data dirinya. Kenapa? Oke. Ada data dirinya. Ada data Data dirinya, pribadi. boleh. Kalau kamu bisa disalahgunakan, seperti apa disalahgunakannya? Pinjol. Yes, that's right. Foto kalian itu bisa diambil untuk sesuatu, Pinjol. atau alamat kalian itu bisa dijadikan alamat untuk pinjol. Oh, pinjol? Iya kan? Nah, pinjaman online. Dengan simpel kalian coba nge-pop lucu-lucuan di Instagram. Tahu, pernah nggak nomor handphone kalian itu tiba-tiba ada SMS gak jelas? Sedia uang 20 juta peminjaman, apa pinjam ini ya. Oh, dari mana nomor handphone kalian, ayo? Ambil dari mana, siapa yang tahu? Kontak pulsa. Iya benar. Terus ada lagi nggak yang lain? Tahu nggak? Kita tahu kan biasanya ada SMS-an sudah jelas. Apa tuh menyediakan gitu ya, pinjaman online segini. Padahal kalian nggak pernah merasa menyebar. Ya itu sekarang digital, bahayanya di situ. Kalau kalian bilang enggak Kak Sasa, aku nggak pernah ngebully temanku. Siapa yang kalian tahu nomor handphone kalian aja kesebar tanpa kalian tahu gitu. Tiba-tiba ada yang nawarin. Nah itulah namanya digital sekarang, itu sangat-sangat bahaya. Jadi informasi pribadi yang berhubungan dengan foto, alamat, nomor telepon, nama ibu, nama ayah, itu jangan disebar. Itu bahaya. Oke, next. Nah, ini keterampilan digital seperti Kak Sasa tadi bilang ya. Jadi kalau caption itu hati-hati, jangan sampai kalian menyinggung salah satu orang, dan juga budaya digital. Nah, kalian harus sadar bahwa sekarang memang digital itu adalah suatu budaya. Dikit-dikit kalau bosan kalian lihatnya handphone, lihatnya Instagram, scrolling Instagram, itu sudah bahaya, itu sudah budaya. Ya kita nggak bisa lagi lah untuk merubah budaya itu, karena memang kalian sekarang zamannya adalah zaman budaya digital. Tapi yang bisa kita lakukan adalah, yaitu tadi, kalau kalian merasa bahwa kalian terbully, ngomong. Jangan cuma dipendam. Jangan cuma kalian merasa bahwa kalian kalah jumlah, kalian juga ikut mengiyakan hehe iya yo, aku hitam hehe iya, aku gendut hehe iya ya, aku pendek. Kalau kalian nggak nyaman bilang, oh jomo aku nggak seneng. Loh, itu nggak apa-apa. Itu namanya asertif. Jadi kalau memang itu sudah menurut kalian guyonan itu sudah kelewatan, speak up. Karena apa? Karena di dalam dunia digital sendiri itu belum ada undang-undang yang mengatur bahwa orang-orang dengan yang tidak sopan itu bisa dijatuhi hukuman. Betul? Orang hukum? Tuh kayak gini, dia bosan itu dia lihat handphone. Ya kan? Orang hukum. Iya, jadi memang untuk digital itu sendiri masih belum ada kan aturan yang Perlindungan data pribadi belum ada, Nah. masih dalam rancangan undang-undang. Iya, masih belum Dan tidak ada. masuk prolegnas. Yes. Jadi itu sangat bahaya teman-teman ya. Bahaya. Jadi dari kalian tuh bisa langsung melindungi seluruh keluarga. Kalian harus ingat itu. Oke, next. Ya. Yang terakhir, ambil tindakan dan jadilah teladan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat panjang, sangat keren, sangat menginspirasi Mbak Sasa. Jadi yang dapat saya simpulkan adalah orang yang dapat menggunakan internet itu belum tentu cakap atau bisa menggunakannya dengan baik. Dan cyberbullying dapat menimbulkan banyak dampak pada mental, pada emosional, pada fisik. Jadi kita harus bisa saling menghormati, saling menghargai perbedaan yang ada. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat tiga narasumber. Oke, sesi selanjutnya ini adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari 3 materi tersebut, atau tanya apa saja boleh. Yang mau ditanyakan? Ayo, tanya nggak apa? Ayo. Yang kelas 7, kelas 8, ketua kelas, OSIS. Kelas 9 itu belakang. Yang kelas 9 mungkin biar nggak ngantuk. Gak ada yang nanya nih. Kalau nggak ada yang nanya, kita yang nanya loh ya. Atau ada yang mau sharing pengalaman Iya. bullying atau pengalaman pada saat memimpin? Tanya. Mau tanya. Oke. Apa dari kita mau tanya? Ada nggak sih hubungannya? Kan sekarang tuh banyak lagu-lagu yang diseneng itu yang isinya kayak depresi gitu. Ada Oh. hubungannya nggak sama kehidupan remaja Bahasa saya. sekarang ini Kak? Lagu-lagu yang isinya depresi. Iya, Lebih banyak membawa ke lebih tambah stres lagi. Oh ini bener nih kayak ceritaku nih. Oh, ya.
Oke, kalau kita bicara ya, berarti sebenarnya kita harus tarik dulu lah. Kenapa kok sampai ada lagu-lagu kayak gitu? Berarti kalau kayak lagunya Billie Eilish ya, berarti dia adalah salah satu korban bullying sebenarnya. Tapi dia mengekspresikan itu dengan cara bikin lagu. Ya. Nah, biasanya lagunya itu ada ini nggak sih? Ada solusinya nggak sih? Atau cuma lagu-lagu depresi doang? Nggak ada, lebih larut ke stres. Bisa. Jadi kalau seumpama kalian lagi mellow, terus kalian tiba-tiba dengerin lagu-lagu juga yang bikin kalian menjadi bahwa iya ya rasanya aku ini tidak berharga, berarti stop. Jangan. Banyak juga kok lagu-lagu yang memang lagi patah hati tapi dengan yang happy gitu, happy ending. Jadi kalian memang harus, intinya adalah persepsi. Sebenarnya orang bisa kena mental kalau sama bahasa sekarang ya, kena mental itu karena persepsinya mereka. Mereka mengiyakan bahwa mereka memang pantas untuk diginikan, padahal enggak. Gitu. Itu adalah pilihan hidup kalian sebenarnya. Kalian mau percaya bahwa kalian freak, kalian mau percaya bahwa kalian gendut apa tidak? Kalau gendut ya udah, iya memang gendut, tapi bukan berarti itu buruk kan gitu. Jadi itu yang harus kalian tanamkan, karena kalau kalian nunggu orang lain berubah, ya nggak bisa. Kalian harus kuat untuk diri kalian sendiri. Itu tadi termasuk lagu-lagu. Kalau menurutmu lagu-lagu itu enak secara nada, tapi secara lirik itu tidak membantu kalian untuk healing, ya jangan. Karena kita sekali lagi itu lagi digital. Digital itu nggak ada yang namanya kayak filteran. Namanya lagu-lagu sekarang udah nggak bisa difilter, apalagi lagu-lagu dari luar negeri, yaitu digital. Semakin banyak orang-orang yang percaya bahwa mereka ternyata di kondisi yang sama seperti itu, padahal ya sebenarnya enggak. Gitu sih. Jadi memang bisa mempengaruhi ya Kak? Bisa. Iya, galau makin galau ya kan, akhirnya makin galau langsung nggak bisa ngapa-ngapain di rumah, diem aja gitu kan. Dan kalian merasa menikmati kan lagu itu? Biasanya kalau kalian lagi galau terus kalian bikin, nah kalian menikmati karena merasa bahwa kalian ada di posisi itu. Nggak sehat sih itu. Boleh lah, tapi cukup kasih batas waktu. 1 hari aku galau, besok udah nggak. Bisa nggak? Harus bisa. Kalau nggak bisa ya udah, kalian akan menjadi salah satu korban dari cyberbullying. Oke. Sama-sama. Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi? Jadi leadership tadi gimana, komunitas pengen bangun gimana, silahkan. Tergantung aja. Gak ada yang tanya? Gak ada yang tanya Tanya ya? aja kita. Ya udah, kamu mau nanya juga? Boleh, Cak. boleh ya satu kali. Gak mau tanya soalnya. Jadi Mbak Sasa ini kan tadi bahas tentang cyberbullying. Mbak Sasa pernah nggak mengalami cyberbullying, dan apa tips dari Mbak Sasa sampai bisa tetap bertahan? Kan Mbak Sasa banyak tuh rintangan-rintangan. Jadi yang membuat Mbak Sasa bertahan itu apa? Tipsnya apa? Oke. Ya pasti. Kalau seumpama aku terbentuk seperti ini karena aku dibully berkali-kali. Dari aku SD, SMP, SMA, kuliah sampai sekarang memang kayak gitu. Pasti ada lah. Orang-orang yang untuk bully itu pasti ada gitu. Tapi nah ini bedanya. Ketika orang itu bully kita gitu ya, Kak Sasa akan Kak Sasa akan refleksi diri. Benar nggak sih yang dibilang, seumpama aku bilang Sasa itu suaranya nggak enak deh, nggak bisa nyanyi gini-gini. Aku lihat lagi, benar nggak sih gitu. Kalau memang benar ya aku belajar dari situ. Aku anggap bullying itu menjadi kritikan. Itu ada 2 hal yang berbeda loh, bullying dan dikritik gitu. Tapi kalau ternyata kritik itu malah ternyata cuma mengadi-ngadi, mereka cuma pengen ngolok-ngolokin kamu doang, cuma gara-gara fisik, contohnya gini nih. Jadi dilihat entah itu jeans yang dipakai Sasa kayak dangdut gitu semua. Aku dulu pernah, loh serius aku SMP dibilang kayak gitu karena ini ku pas itu kan ini SD, itu kan pas ini kayak pensil gitu loh sekarang ya. Nah dulu tuh enggak, dulu tuh yang cutbray ke luar gini. Itu yang namanya teman-temanku itu bilangnya liatin ciki-ciki bum-bum gitu. Nah, aku merasa itu pada saat SMP aku dibilang gitu. Tapi ya kalau memang itu bullying, itu bukan kritikan. Karena apa? Mereka tidak memiliki bahan untuk mengkritik kamu, malah akhirnya mengkritik dengan hal-hal yang menurut aku nggak penting. Nah, caranya bertahan apa? Revenge terbaik, balas dendam terbaik adalah ketika kalian bisa membuat orang-orang yang membuli kalian tuh bungkam dengan prestasi kalian. Gitu. Jadi, kalau tips dari aku adalah ketika kalian sedih atau kalian lagi galau, jangan tunjukkan. Karena kalau ditunjukkan di sosial media, maka yang ngebully malah happy.
itu akan di capture dan menjadi bahan yang ada di grup. Iya tentang galau, kasian banget gitu. Kalau kalian memang galau, ya udah simpan aja buat kalian. Akhirnya kalian cari lingkungan yang positif buat kalian, walaupun lingkungan itu cuma bersih 1 atau 2 orang, it's okay selama itu nggak toxic. Jadi kan fokus di situ, terus kalian berprestasi lah, dan kalian tunjukkan bahwa ya udah yang ngebully tetap di situ dan kalian tetap akan melangit. Kayak gitu. Dari situ. Jadi kalau galau itu jangan ditunjukkan. Jangan ditunjukkan. Tapi juga jangan terlalu dipendam sendiri. Betul. Jadi kalian cari orang yang kalian percaya, oke? Bisa orang tua, kakak, sahabat Bestie. boleh. Apa? Bestie. Bestie yang kalian percaya banget ya. Yang kira-kira ketika kalian cerita dia nggak malah mengiyakan, iya kok iku ngono, enggak. Tapi malah jangan dengerin kayak gitu. Gitu sih. Oke. Sudah semua ya sudah. Ada yang mau tanya lagi? Lagi. Boleh, banyak juga. Oke. Saya oke. Iya. Selama ini pengen jadi ketua berikutnya. Oh, amin. Sorry, pengen jadi apa? Ketua OSIS Oh, berikutnya. ketua OSIS berikutnya. Oke. Berikutnya. Kira-kira gimana caranya biar jadi bisa pemimpin yang bagus buat suatu organisasi terutama OSIS? Terima kasih Kak. Luar biasa. Boleh dong tepuk tangan buat ya. Oke, ini kayak pertanyaan buat teman-teman di apa yang lain juga ya, pengen jadi ketua OSIS atau pengen jadi ketua di suatu komunitas organisasi ya. Gimana sih caranya biar bisa jadi ketua OSIS ya? Karena kebetulan saya dulu di SMP walaupun gagal masuk 19 ya. Alhamdulillah saya juga sebagai ketua OSIS dulu di SMP swasta Islam di daerah Surabaya Utara. Ya, jadi sebenarnya pertama yang perlu kalian lakukan adalah pahami keadaan dulu. Kalian harus tahu dulu kondisi OSIS di SMP 19 ini bagaimana. Setelah kalian tahu kondisi OSIS di SMP 19, sesuaikan dengan kondisi diri kalian. Oke, kalau saya mimpin organisasi ini bisa nggak ya? Dengan kapasitas saya sekian, dengan kapasitas OSIS 19 ini sekian, kira-kira nanti akan berjalan dengan baik ya kalau saya mimpin. Nah, kalau memang di fase itu kalian sudah benar-benar oke, sudah benar-benar yakin dengan kapasitas kalian, baru kalian ini ya yang dilakukan oleh para politikus dan sebagainya, kalian cari masa. Karena biasanya apa ya, voting ya, menunjukkan OSISnya voting. Nah, kalian ini influence. Apa yang harus kalian lakukan pada saat influence ya? Kalian harus mengeluarkan aura kalian bahwa orang-orang ini harus memilih saya dengan cara oke, saya milih Alma karena kepribadiannya baik, saya milih Alma karena prestatif di kelas, dia selalu baik pada orang, ngasih contohan enggak ya? Ngasih contoh saat UTS enggak kan? Prestatif, kemudian pada saat eskul prestasi non akademiknya juga baik. Oke, saya pilih Alma. Banyak cara untuk meyakinkan orang itu dengan cara background kita, karakter kita, perilaku kita pada saat di lingkungan sekolah. Itu tahap berikutnya yang perlu kalian lakukan pada saat pencalonan ketua OSIS. Jadi kenali dulu lingkungannya, kemudian pahami karakter kita, baru influence. Dan juga menyiapkan ya visi misi yang relevan dengan sekolah, yang berjalan lurus dengan sekolah, karena kan OSIS ini sebagai jembatan sekolah ke siswa, kemudian branding sekolah ke luar, kan selalu juga OSIS. Jadi nanti teman-teman boleh nanti sharing kalau di luar ini belum ketemu pertanyaan, kalau besoknya ada pertanyaan tentang cyberbullying, tentang komunitas atau tentang leadership, boleh kok nge-DM di Instagram kami atau chat boleh. Nanti teman-teman jangan pernah takut untuk jadi pemimpin, jangan pernah takut ketika jadi korban bullying kalian diam dan sebagainya. Silahkan share ke bestie kalian, jangan pernah takut untuk membuat sebuah komunitas. Saya ingin buat komunitas besar, nggak bisa. Komunitas semua itu harus dari bawah, seperti Asuro dari Mas Radit ini juga semuanya dari bawah, kemudian menjadi besar. Pokoknya jangan pernah takut deh, langsung aja lakukan. Jadi seperti kata Mbak Sasa, ambil tindakan, Jadilah teladan. jadilah teladan. Begitu ya Alma dan adik-adik lainnya. Terima kasih jawabannya Kak. Sama-sama. Ini ada pertanyaan terakhir? Apa udah cukup? Siapa? Yang mana tadi? Mau tanya? Oh ya udah. Ya, apa? Coba berdiri. Loh, Duduk nggak apa-apa wes, nggak malu.
Tanya apa? Tadi siapa yang mau tanya? Jangan lupa. Nah, Iya ya boleh. Apa aja deh? enggak udah. Nggak jadi? Nggak jadi. Oke. Jadi udah tadi. Yes. Ya udah, kalau nggak ada yang tanya lagi ya udah. Udah? Udah siap. Oke, jadi ya mungkin tanya jawabnya sampai sini aja, pemahaman materinya juga sampai sini aja. Terima kasih buat para narasumber yang sangat menginspirasi, sangat keren, dan terima kasih buat peserta-peserta yang udah ya rela mendengarkan, rela memberi waktunya sampai akhir. Wah kalian keren, meskipun jadi gimana? Udah pada upload belum? Story-storynya di Instagram? Nggak ada. Oke. Oh nggak ada. Ya. Oke, jadi setelah ini nanti foto bersama dulu ya. Jadi jangan keluar, habis foto bersama nanti sholat berjamaah. Ya, oke. Jadi saya sebagai moderator undur diri dan menyelesaikan acara ini. Terima kasih banyak semuanya. Semoga seminar hari ini dapat memberi manfaat buat kalian semua. Kita tutup dulu dengan doa. Antara dua orang aja. Nanti doanya mas. Jangan dulu. Oh langsung aja. Langsung. Ya. Ayo kita doa dulu ya. Oke, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.